Identifikasi dan pergeseran pola kelompok teror di Indonesia. Di Indonesia, terorisme merupakan fenomena sosial yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Jika dilihat dari serangkaian aksi teror yang terjadi 20 tahun terakhir, terdapat pergeseran tren di mana motif, modus operandi hingga sasaran terus berubah. Kelompok teror di Indonesia memiliki tujuan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan memaksakan ideologi yang mereka inginkan yang dilakukan melalui berbagai cara. Dalam upaya mencapai tujuannya, kelompok teror tidak segan menggunakan cara-cara kekerasan melalui aksi serangan-serangan teror. Targetnya adalah simbol-simbol negara seperti pejabat atau aparatur negara, anggota kepolisian, dan lainnya, simbol-simbol asing seperti kedutaan besar negara asing di Indonesia, turis asing, dan lainnya. Mereka juga bisa menggunakan langkah konstitusional seperti menyusup ke lembaga-lembaga pemerintahan untuk memperluas jaringan dan mendapatkan legitimasi kelompok, baik itu di masyarakat maupun di dalam lingkungan pemerintahan, serta untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan tertentu yang dapat menguntungkan kepentingan mereka. Selain itu, kelompok teror juga kerap memanfaatkan kekacauan yang terjadi di tengah masyarakat untuk memperkeruh suasana. Aktivitas yang dilakukan oleh kelompok teror terdiri dari kegiatan propaganda, perekrutan, pendanaan, pelatihan, dan aksi teror. Pada kegiatan propaganda, kelompok jaringan teror melakukan penyebaran informasi yang tidak sesuai kebenarannya melalui media foto, infografis, audio, video, maupun tulisan. Hal ini bertujuan untuk menarik simpati, mempengaruhi pandangan dan pemikiran, serta menggerakkan orang lain untuk memberikan dukungan terhadap kelompok jaringan teror. Selanjutnya, terdapat kegiatan perekrutan yang bertujuan untuk mendapatkan anggota baru dan regenerasi keanggotaan kelompok teror. Perekrutan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Perekrutan secara langsung dilakukan melalui kegiatan tatap muka. Contohnya, melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi berbasis keagamaan, komunitas-komunitas yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan, ataupun melalui jaringan pertemanan maupun kekeluargaan. Sementara, perekrutan tidak langsung adalah perekrutan yang dilaksanakan menggunakan sarana media sosial. Perekrutan yang dilakukan secara langsung biasanya menyasar kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok preman yang mencoba insyaf tetapi kemudian justru diberikan pemahaman agama yang salah. Kelompok orang yang merasa tidak mendapat perlakuan yang adil dari pemerintah atau pernah dikecewakan oleh oknum aparat pemerintah. Kelompok orang yang baru belajar dan mendalami ajaran-ajaran keagamaan tertentu. Dan kelompok pemuda-pemudi yang merantau ataupun menempuh pendidikan di daerah lain. Sehingga mereka tidak memiliki orang-orang terdekat yang dapat diandalkan atau dijadikan tempat bercerita. Ketika anggota kelompok teror menargetkan kelompok pemuda dan pemudi yang merantau, anggota kelompok teror awalnya akan berpura-pura bersikap baik dengan menawarkan bantuan seperti mencari tempat kos, membentuk kelompok belajar, dan lain-lain. Setelah mendapat kepercayaan dari target, kemudian sang target akan diajak berdiskusi mengenai isu pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang dianggap menyusahkan rakyatnya. Selanjutnya, diskusi akan diarahkan pada sistem pemerintahan dan demokrasi yang mulai dipertanyakan dan dianggap tidak tepat dalam menyejahterakan rakyat, hingga akhirnya mempertanyakan ideologi Pancasila, menentang pengibaran bendera merah putih, serta kegiatan upacara karena dianggap sebagai ritual tertentu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Dan terakhir, mereka akan diajak mengikuti kegiatan-kegiatan rohani keagamaan untuk dapat ditunjukkan nilai-nilai berbeda berdasarkan tafsir yang salah dari ayat-ayat dalam kitab suci. Kemudian, kegiatan pendanaan yang merupakan bagian penting dari keberlangsungan kegiatan-kegiatan kelompok teror. Terdapat 3 tahap dalam pendanaan teror, yaitu tahap pengumpulan dana, tahap pemindahan dana, dan tahap penggunaan dana untuk aktivitas jaringan teror. Pada tahap pengumpulan dana dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penyalahgunaan kotak donasi, penyalahgunaan yayasan dan lembaga kemanusiaan. Kelompok teror mengumpulkan dana dengan berpura-pura akan menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Penyalahgunaan gerakan donasi di media sosial, memanfaatkan kejadian-kejadian tertentu, misalnya kejadian bencana alam. Lalu, setoran anggota kelompok jaringan teror dan berbagai kegiatan ilegal yang mereka lakukan, seperti jual beli kendaraan bodong, perampokan, dan lainnya. Pada tahap pemindahan dana dapat dilakukan melalui transfer bank,
transfer dana melalui platform aplikasi dompet digital juga dapat dipindahkan secara cash melalui para koordinator yang ditunjuk oleh kelompok tersebut atau melalui kurir. Dana yang telah dikumpulkan biasanya digunakan untuk membeli perlengkapan dan persenjataan, membiayai pelatihan anggota, membiayai akomodasi ke wilayah-wilayah konflik untuk membangun jaringan global, membiayai akomodasi dan penginapan saat menjenguk anggota yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, serta membiayai anak dan istri anggota yang ditinggalkan karena suami mereka melakukan aksi teror. Kegiatan pelatihan. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para anggotanya dalam melakukan aksi teror atau kegiatan pendukung seperti sosialisasi paham ajaran, propaganda, dan rekrutmen. Pelatihan secara langsung biasanya mencakup pelatihan fisik dan juga latihan militer. Sementara pelatihan secara online memanfaatkan grup WhatsApp, grup Telegram, maupun melalui media sosial lainnya. Biasanya materi yang dibawakan meliputi cara-cara membuat dan menyebarkan konten propaganda di media sosial, materi tentang paham dan ajaran radikal teror, hingga cara-cara melakukan aksi teror seperti materi perencanaan aksi teror, membuat bom dan merakit senjata. Kemudian, pada aksi teror dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok dengan sasaran serangan terhadap individu ataupun tempat yang dianggap mewakili simbol atau kelompok lain yang bertentangan dengan paham atau ideologi kelompoknya. Serangan aksi teror dapat dilakukan dengan menggunakan senjata tajam, senjata api, penggunaan bahan kimia beracun, hingga peledakan bom. Serangan dengan bom menggunakan jenis yang beragam, misalnya bom molotov, bom buku, bom panci, dan bahkan bom bunuh diri. Ciri-ciri individu atau kelompok berpaham radikalisme terorisme. Anggota atau simpatisan kelompok teror memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakan mereka dengan masyarakat lainnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa individu atau kelompok yang berpaham radikalisme terorisme memiliki ciri antara lain anti Pancasila, anti kebinekaan, anti NKRI, dan anti Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, individu atau kelompok berpaham radikalisme terorisme seringkali berperilaku seperti mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang berbeda pendapat atau ajaran, menolak untuk mengikuti perayaan-perayaan hari besar nasional, bersikap tertutup dan tidak mau bergaul dengan orang yang di luar kelompoknya, mudah berburuk sangka pada orang atau kelompok lain yang tidak memiliki pemahaman yang sama, lalu mudah melabeli orang atau kelompok lain yang berbeda pendapat, serta menolak mengikuti dan menerima program-program pemerintah. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme, apapun alasannya. Kami mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi radikalisme terorisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Demikian penjelasan mengenai bagaimana cara mengidentifikasi dan mengenali pergeseran pola kelompok teror di Indonesia. Mari waspadai aktivitas terorisme di sekitar kita.